Jadi kalau mereka merasa dengan salinan DTU dilegalkan, diabsahkan tanah ulayatnya, penguasaannya cukup DTU. Memang di awal-awal banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang utuh kaitannya dengan apa dan bagaimana proses pemetaan ini. Jadi masih trauma mereka, makanya ini mau apa lagi? Nanti tanah kami juga diambil. Mungkin orang tua susah payah kerja untuk anak, menyekolahkan anak-anak toh. Jadi harapan untuk anak-anak ke depan berhasil. Papua, permata di timur Nusantara. Tanahnya subur, lautannya menawan, budayanya kaya, menjadi daya tarik bagi siapa saja yang mencintai alam dan kehidupan. Namun, lebih dari bentang alam yang mempesona, Papua menyimpan kekayaan tak kasat mata, adat yang dijaga dengan sepenuh jiwa. Bagi masyarakat adat Papua, tanah bukan sekedar pijakan. Ia adalah warisan leluhur, ruang hidup, dan identitas yang tak tergantikan. Tanah ulayat itu disebut kalau istilah di kampung itu tanah pribadi suku itu. 5 orang struktur adat ini, 5 orang itu yaitu Terang, Digino, Tegai, Kehidupan masyarakat adat ini sangat erat dan bergantung dengan tanah adat mereka. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok masyarakat adat dan bergantung dengan tanah adat mereka. Tanah dan masyarakat itu menjadi satu kesatuan yang susah untuk dipisahkan, menjadi satu. Ada istilah tanah merupakan ibu dari masyarakat hukum adat.
Para pemangku adat. Proses sosialisasi itu dilakukan di beberapa kali sebagai bentuk tahapan dari proses pemetaan itu sendiri. Jadi mensosialisasi dulu, kemudian masuk Lokakarya 1, mengumpulkan sejumlah fasilitator kampung untuk menyampaikan maksud dan tujuan daripada proses pemetaan itu sendiri. Nah, pada awalnya itu kami selaku pemuda itu kami diberitahukan oleh para Ondo Afi, datang memberitahukan kepada kami di sekretariat KNPI bahwa kami akan melakukan pemetaan wilayah adat. Nah, pada saat itu kami juga karena belum sempat mengetahui informasi, di mana pada saat itu dari GTMA juga pernah menyurati bahwa akan melakukan pemetaan. Di mana pada saat itu pada awalnya itu memang terjadi gejolak karena sebagian masyarakat itu belum memahami tentang pemetaan. Mereka berpandangan bahwa bagaimana nanti kalau ketika pemerintah mengintervensi hak wilayah tanah adat kami, bagaimana nasib generasi kami ke depan. Bapak-bapak yang ada di kampung, artinya mereka rasa karena mereka belum tahu tujuannya seperti apa. Artinya sudah ada pengalaman mereka, tanah mereka sempat kehilangan, itu tanah transmigrasi Besom itu. Jadi masih trauma mereka, makanya ini mau apa lagi, nanti tanah kami juga diambil. Begitu. Memang di awal-awal banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang utuh kaitannya dengan apa dan bagaimana proses pemetaan ini. Karena banyak kasus misalnya banyak juga perusahaan-perusahaan yang mulai masuk, ada juga industri dan segala macam. Jadi masyarakat itu memiliki banyak pertanyaan yang perlu kita jawab. Tahun 2023, masyarakat adat Sawai menandai satu tonggak penting. Tanah ulayat mereka memperoleh sertifikat resmi dari negara melalui skema hak pengelolaan atau HPL. HPL adalah bentuk pengakuan hukum negara terhadap tanah ulayat. Lewat skema ini, masyarakat adat tidak kehilangan tanahnya, justru memperoleh kepastian hukum atas pengelolanya. Mereka tetap menjadi pemegang kendali, tetap dengan cara adat. Hanya kini, pengakuan itu juga sah dalam sistem hukum negara. Jadi Permen 14 ini sebenarnya bukan peraturan menteri yang baru ya, yang dikeluarkan oleh ATR BPN. Sudah dimulai sejak tahun 1999 dan ini adalah permen yang keempat. Nah, keempat permen itu sebenarnya mengatur hal yang sama, yaitu mengenai pengadministrasian tanah-tanah ulayat atau tanah-tanah adat yang ada di Indonesia.
HPL itu sebenarnya hak menguasai negara. Yang pemilik HPL-nya itu seperti memiliki kewenangan seperti negara. Negara memberikan ruang dan juga memberikan proteksi dan juga turut serta dalam program-program perlindungan dan proteksi kehidupan masyarakat adat seperti apa yang tertulis di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, perlindungan, pemberdayaan, proteksi terhadap masyarakat adat. Dengan pemetaan dan pensertifikatan tanah ulayat ini, bisa jelas batas-batas masyarakat adat, bisa jelas ruang-ruang mereka, bisa jelas itu di mana tempat-tempat yang mereka bisa usaha untuk hidup, sehingga memperkecil atau mengurangi dampak konflik ataupun dampak-dampak sosial yang timbul di kemudian hari akibat dari ketidakjelasan batas-batas tanah adat. Jadi kalau mereka merasa dengan salinan DTU, mereka merasa dilegalkan, diabsahkan tanah ulayatnya, penguasaannya, cukup DTU. Tapi kalau mereka merasa salinan DTU kan bukan tanda bukti hak yang kuat, bukan bukti kepemilikan yang kuat. Terus nanti kalau saya mau bekerja sama dengan pihak ketiga, terus pihak ketiganya menanyakan tanda bukti haknya, kalau saya tunjukkan salinan DTU dengan satu sertifikat, ini bagi masyarakat yang dari awal sudah memikirkan bahwa itu nanti dikerjasamakan ya dengan pihak ketiga. Nah itu mungkin bisa jadi pertimbangan dia kemungkinan akan memilih sertifikat HPL. Argumentasi lainnya karena untuk HPL itu tidak dikenal jangka waktu. Ya tidak seperti hak guna usaha, hak guna bangunan yang berjangka waktu. Jadi sisi Yang pasti, sertifikasi tanah ulayat melalui HPL adalah awal, bukan akhir. Awal untuk menguji komitmen bersama antara negara dan masyarakat adat agar hukum positif tak menghapus hukum adat, tapi memperkuatnya. Semoga pengakuan ini tidak sekedar formalitas administratif, tapi benar-benar menjadi jembatan menuju masa depan yang adil, di mana tanah adat tetap lestari dan masyarakat adat berdiri tegak di atas tanah yang mereka cintai. Kami di BPN sebagai eksekutor proses penerbitan sertifikat tanah ulayatnya. Tetapi dalam proses pendataan, penelitian sampai penetapan masyarakat adat itu menjadi bagian dari porsi departemen yang lain. Perlukan di situ saling kerjasama. Itu menjadi tantangan kami sebenarnya. Kami tetap melindungi hak-hak adat, tetapi hak-hak privat yang lain pun tetap kita lindungi. Sehingga pertumbuhan pembangunan itu bisa berjalan sejajar. Masyarakat adat tidak tersingkirkan di dalam program pembangunan yang sedang berjalan. Nah itu bisa menjadi contoh untuk kita bawa ke daerah lain. Bahwa kalau pemerintah daerah siap, masyarakat adat siap, ini bisa selesai. Ya, harapan saya ke depan pemerintah bisa bantu kami untuk mengembangkan penanaman sagu, bibit sagu. Mungkin seperti ini sudah kita kerja manual. Mungkin pemerintah lihat ke depan kita butuh alat-alat